Yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Wakil Ketua Dewan Komisioner serta rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK, Gubernur DKI Jakarta, jajaran direksi dan komisaris BI, KPI, dan KSEI, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat tahun baru 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan kita boleh berkumpul dan hadir pada acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023 pada hari ini. Bapak Presiden, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pembukaan perkenankan kami mengutip pemberitaan dari salah satu media keuangan internasional yang menggambarkan suasana penutupan perdagangan bursa saham Eropa tanggal 30 Desember 2022 yang berjudul European Stocks Lower, Ending a Brutal Year on a Weak Note. Jauh berbeda dengan suasana yang kita alami pada saat baru saja 3 hari lalu kita juga menutup Bursa Efek Indonesia. Kata kuncinya adalah brutal dalam berita ini. Karena dikatakan pasar Eropa turun disebabkan oleh kondisi yang brutal akibat perang di Ukraina, inflasi yang tinggi, dan kebijakan moneter yang ketat. Kenapa dianggap brutal? Karena ternyata the Pan European Stocks 600 Index turun 12%, yang artinya terjelek sejak tahun 2018, yang artinya lagi adalah bahkan lebih jelek dari saat pandemi 2020-2021. Terlebih lagi disampaikan bahwa the new year is also likely to be tricky for European economies and equities, as the European Central Bank has made it clear that it will keep raising interest rates in the near term, continuing its fight against inflation near record levels. Disebutkan bahwa Eurozone heading into a downturn early in the year. Di tahun baru ini masuk ke kelusuan yang berat. Sementara Bank of England, Bank Sentral Inggris, sudah mengatakan bahwa ekonomi Inggris akan masuk terhadap apa yang diistilahkan sebagai prolonged recession, resesi yang berkepanjangan. Jadi itu suasana yang mencekam di Eropa. Dalam konteks itu kita patut bersyukur di tengah gejolak dan ketidakpastian di Eropa dan banyak negara secara global, kinerja perekonomian Indonesia dan juga cerminannya pada kinerja pasar modal Indonesia di tahun 2022 justru bertahan dan cenderung menunjukkan kinerja yang sangat positif, bahkan terbaik dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN dan Asia secara umum. Tercermin dari kinerja IHSG ditutup 4% meningkat dibandingkan tahun lalu. Aktivitas perdagangan tahun 2022 juga mengalami kenaikan signifikan. Frekuensi transaksi harian mencapai 1,31 juta kali, yang terbesar di ASEAN. Kapitalisasi pasar tertinggi mencapai angka 9.500 triliun atau 600 miliar dolar, artinya 50% terhadap PDB Indonesia.
terdapat 59 pencatatan saham baru IPO pada tahun 2022. Jumlah investor pasar modal meningkat mencapai 10,3 juta, yang artinya 10 kali lipat atau 1000% meningkat dalam 5 tahun terakhir sejak 2017. Menarik lagi adalah didominasi oleh investor domestik yang sudah mencapai 55% dari seluruh investor. Dan kalau dihitung yang generasi milenial dan generasi Z atau zilenial gabungannya adalah 58,7%. Itulah capaian-capaian yang luar biasa. Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin berbahagia. Ke depan ini satu hal yang harus kita prioritaskan, yaitu peningkatan integritas, akuntabilitas, kredibilitas. Karena dengan begitu, maka kita akan mampu mengisi gelas yang kosong masih luas sekali dari populasi Indonesia yang memang sudah mencapai 10,3 juta, namun sebenarnya baru 4% dari populasi nasional. Dan walaupun 50% market kapitalisasi kita terhadap PDB nasional, namun hal itu masih jauh tertinggal dari di atas 100% negara-negara ASEAN yang lain. Demikian Bapak Presiden, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apa yang menjadi prioritas kita ke depan dengan perkuatan perekonomian, daya tahan yang kuat, maka tidak ada istilah wait and see bagi investasi di Indonesia. It's all about investment, investment, and investment. Kita harus siap untuk itu dan kita dorong momentumnya. Terima kasih Bapak Presiden. Mohon perkenan arahan dan bantuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Keuangan, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia, yang saya hormati Ketua OJK beserta seluruh jajaran Komisioner OJK, yang saya hormati Ketua LPS, yang saya hormati Direktur Utama BI beserta seluruh pimpinan yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada akhir tahun 2022 kemarin telah kita cabut PPKM. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir, angka-angka menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19. Angka bor, positivity rate kita, semuanya di bawah angka kematian, semuanya di bawah standar WHO. Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut. Dan ini semoga bisa nanti mendorong, men-trigger ekonomi kita untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022. Yang kedua, kalau kita lihat bursa kita, pasar modal kita juga patut bersyukur bahwa indeks di tahun 2022 itu mengalami kenaikan 4,1%. Dibandingkan bursa-bursa di negara-negara lain yang mengalami penurunan yang sangat tajam. Kemudian market cap, kapitalisasi pasar juga tumbuh 15%, sampai di angka 9.499 triliun
triliun rupiah. Ini juga bukan sebuah angka yang kecil, angka yang besar. Di tengah turbulensi ekonomi global di tahun 2022. Di tahun 2023, ini adalah tahun ujian bagi ekonomi global maupun ekonomi kita. Kita tetap harus hati-hati, tetap waspada, dan tadi saya senang mendapatkan informasi dari Ketua OJK, dari Menteri Keuangan, bahwa investor di bursa kita sekarang ini 55% adalah anak-anak muda di bawah 30 tahun. Dan 70% adalah di bawah 40 tahun. Artinya prospek ke depan betul-betul masih sangat menjanjikan. Dan dengan optimisme ini, optimisme tapi waspada dan hati-hati, tantangan di tahun 2022 utamanya ekonomi global dengan ketidakpastian yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas 5%. Kalau tahun 2022 dipastikan sudah di atas 5%, tapi kita harap di tahun 2023 juga masih di atas 5%. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kita semuanya harus optimis bahwa kita bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada dan bisa mengarungi 2023 tahun ujian dengan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Komisioner OJK, Bapak Gubernur Bank Indonesia, anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, dan seluruh undangan yang berbahagia. Bapak Presiden, hari ini kami berterima kasih Bapak hadir untuk peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2023. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DK-OJK, tahun 2022 dalam semua berita pada tanggal 31 di bursa-bursa negara-negara maju disebutkan tahun 2022 adalah tahun yang sangat brutal. Lebih dari 30 triliun kapitalisasi US dollar hilang pada tahun 2022. Sehingga investor di global bukan create value tapi losing value. Kami sangat berharap bahwa dengan capaian yang tadi telah disampaikan oleh Ketua DK-OJK melalui Bursa Efek Indonesia dan para pelaku bursa untuk pertama menutup tahun 2022 dengan sangat resilient dengan tantangan yang sungguh tidak mudah. Dan ini adalah bekal yang bagus untuk memasuki tahun 2023. Untuk tahun 2023, penekanan untuk integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas akan ditopang dengan pelaksanaan Undang-Undang P2SK yang sudah ditetapkan, dan dalam hal ini akan menjadi PR bagi kami KSSK. Dalam hal ini Pak Gubernur Bank Indonesia, kami dari Kementerian Keuangan, OJK, dengan seluruh Dewan Komisionernya dan LPS untuk menjalankan secara konsisten di dalam membangun fondasi sektor keuangan yang kuat, stabil, kredibel, akuntabel, dan tentu dipercaya.
Ini adalah suatu tugas yang tidak mudah, namun harus dilakukan. Ini juga merupakan tugas untuk tadi menggapai potensi capital market yang begitu sangat besar di Indonesia. Kami berharap dengan Bapak Presiden hadir pada pagi hari ini akan memberikan tidak saja arahan, namun juga yang paling penting semangat motivasi dari seluruh pelaku pasar, SRO, dan tentu saja dari OJK di dalam rangka untuk terus membangun integritas dan kepercayaan para investor, terutama investor pemula, investor pemula dan yang muda yang sekarang ini menganggap bahwa mereka akan menjadi pemain di pasar dalam negeri, pasar mereka sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya harapan yang begitu besar, kita berharap bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk dalam hal ini KSSK akan terus bekerja di dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya sektor keuangan. Karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi tahun 2023 yang disebutkan menjadi tahun ujian bagi bagaimana mengendalikan inflasi global, mencegah resesi terjadi, dan terus meningkatkan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kita menganggap bahwa di dalam Undang-Undang P2SK yang harus kita lihat adalah bagaimana akses jasa keuangan diperluas, sumber pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur perlu ditingkatkan, daya saing dan efisiensi bursa perlu ditingkatkan dan juga sektor keuangan, dan peningkatan instrumen serta regulasi di dalam mitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan konsumen. Penerapan prinsip aktivitas sama risiko dan regulasi yang setara menjadi sangat penting. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Presiden yang terhormat, terima kasih atas kehadiran Bapak untuk hadir pada pagi hari ini sebagai sebuah simbol bagi kami semua untuk siap bekerja keras untuk mengawal tahun 2023 dengan sama, yaitu menjadi tahun yang resilient, optimis, waspada, namun kita insya Allah akan mencoba terus mencapai yang terbaik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat tahun baru kepada seluruhnya, Bapak Presiden dan seluruh hadirin. Semoga tahun 2023 memberikan kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.